Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatul kiram rahimanallahu wa iyyakum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau serta pengikut beliau dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikutnya sampai hari kiamat. Kita lanjutkan ayat ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ya, baca artinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Iya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mensifati 3 jenis manusia, ada muttaqin, ada kafirin, ada munafiqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan atau memerintahkan kepada kita agar kita beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dan orang-orang terdahulu maupun yang sekarang, dan telah menciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan yang menurunkan hujan serta yang menumbuhkan tanam-tanaman sebagai rezeki untuk kita. Maka Allah SWT melarang kita. Perintah pertama dalam Al-Quran adalah perintah untuk beribadah. Dan larangan pertama dalam Al-Quran adalah larangan berbuat syirik. Wala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah sekutu.
Ini ya mengisyaratkan kepada kita bahwa perintah terbesar adalah untuk beribadah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan terbesar dan dosa terbesar adalah berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala belum menyebutkan dosa-dosa yang lain. Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan sifat-sifat orang munafik. Orang munafik itu mengaku beriman, padahal mereka nggak beriman. Orang munafik itu berbuat kerusakan, tapi nggak merasa. Orang munafik mengolok-olok orang beriman. Orang munafik melecehkan syariat Islam. Tapi ini belum bentuk larangan ya. Larangan pertama adalah fala. Jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah sekutu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menantang manusia kalau ragu terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, buatlah satu surat seperti Al-Quran. Nah, kemudian pada ayat ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala setelah mengancam orang-orang kafir dengan neraka, mengancam orang-orang kafir dengan api neraka, Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga-surga. Wabashir. Wabashir itu artinya memberikan kabar gembira yang membuat raut muka seseorang itu berubah. Kita kalau mendapatkan kebahagiaan itu terpancar dari wajah, ya nggak? Beda wajahnya ya kan antara orang yang nggak dapat THR sama yang dapat THR, betul? Beda nggak? Beda wajahnya. Pulang-pulang udah senyum, udah siap membahagiakan istri, anak. Ini namanya tabsyir. Tabsyir itu artinya memberikan kabar gembira. Wabashir. Wabashir itu dari kata basyarah. Basyarah itu artinya kulit. Basyarah itu artinya kulit. Kulit tubuh kita namanya basyar. Basyarah. Makanya kita disebut basyar. Karena kita memiliki kulit. Artinya suatu kabar gembira itu bisa terlihat dari perubahan wajah seseorang. Wajah seseorang itu mencerminkan keadaan jiwanya kan. Kalau lagi bahagia dia senyum, cerah gitu. Tapi kalau lagi sedih, ya cemberut, kusut, sedih gitu kan. Beda antara orang yang sedang mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dengan orang yang mendapatkan kesedihan. Beda mukanya. Nah, ini namanya wabashir ya, berikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Bukan cuma beriman, wa amilus sholihat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu harus dibuktikan dengan amal. Iman itu al-iqraru bil janan atau al-i'tiqadu bil janan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu keyakinan dalam hati tentang persaksian terhadap tauhid Allah dan kepada semua ayat yang diturunkan atau yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diucapkan dengan lisan, kita bersyahadat. Kemudian diamalkan dengan perbuatan, kita sholat, kita zakat, kita melakukan ibadah, itu namanya iman. Dan juga amal soleh banyak. Wa amilus sholihat. Amal soleh itu sangat banyak. Ini ya kabar gembira. Apa yang menjadi kabar gembira? Kira-kira antum kalau dikasih kabar gembira, kira-kira yang paling mengembirakan apa di dunia ya, di dunia? Dapat anak. Menggembirakan banget dapat anak. Dapat
THR ya kan. Anak-anak dapat angpau ya kan. Angpau lebaran. Membahagiakan kan. Lulus kuliah. Membahagiakan. Kita dikasih kabar gembira tentang misalkan mudik udah boleh. Seneng banget ya kan. Seneng gak antum mudik boleh? Kan kemarin kita nggak boleh 2 tahun. Nyolong-nyolong. Di stop di jalan. Ini kabar gembira, senang. Tetapi kesenangan kita di dunia kan sementara, remeh. Nah, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dengan syurga. Bahagia enggak kita diberi kabar gembira? Allah sudah menyiapkan surga. Surganya banyak. Surga bukan cuma satu. Ada surga Firdaus, ada surga Darussalam, ada surga Aden, ada surga Jannatul Naim, ada surga Jannatul Ma'wa, ada surga Jannatul Khuldi, ada surga Jannatul Muqamah, ada surga Darun Naim. Banyak nama-nama surga. Antum mau yang mana? Firdaus. Jangan malas ya kalau suruh ngaji. Iya benar, kita memang disuruh minta surga Firdaus. Idza sa'altumullaha al-jannata fas'alul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsataha. Kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus, karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Cuman masalahnya kita harus ya melaksanakan konsekuensinya. Tidak mungkin masuk surga Firdaus tanpa pengorbanan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensifati surga. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tahat itu artinya bawah. Sungai-sungai. Berarti sungainya banyak, bukan cuma satu. Kita buka surat Muhammad. Sungainya apa aja sih? Ayat 15. Halaman 508. Surat Muhammad ayat 15. Buka surat Muhammad. Baca, yang sudah ketemu baca artinya. Kita pengen tahu surga sungai di surga itu apa aja sih? Ayo. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai tidak payau berarti tawar. Payau itu kan asin ya. Terus dan sungai-sungai air susu yang tidak sungai air susu. Terus rasanya. Tidak berubah rasanya. Dan sungai anggur khamr tidak memabukkan yang lezat rasanya bagi peminumnya. Tidak memabukkan, tidak bikin teler, tidak bikin fly. Dan sungai-sungai madu yang murni. Sungai-sungai madu. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan. Buah-buahan. Kamu pengen apa? Buah pisang, buah anggur, kurma, kelengkeng, buah apa yang belum pernah kamu makan ada di surga. Buah khuldi nggak ada. Terus dan ampunan dari Tuhan mereka, samakan mereka dengan orang yang kekal dalam neraka. Kekal. Yang kekal dalam neraka. Bukan kenal. Minuman dengan air yang mendidih. Itu di neraka. Ususnya terpotong-potong. Ususnya terpotong-potong. Itu di neraka. Ya, subhanallah ya. Di surga ada sungai. Kita salah satu tempat yang membuat kita betah apa? Di pinggir sungai. Tapi jangan bayangkan sungai di surga itu sama seperti sungai di sini ya. CBL, Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Musi, Sungai Kapuas, beda. Sungai di surga itu nggak ada cekungannya kayak gitu. Wallahu a'lam.
sungainya itu mengalir. Mengalir itu artinya berjalan sungainya. Tajri itu artinya berjalan. Jadi sungainya nggak tetap, kan kalau di dunia sungainya tetap di situ aja tuh sungainya tuh. Sungai Cabel di situ aja, nggak bakalan pindah. Kalau di surga sungainya berjalan dia kemana aja. Dan nggak ada cekungannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pernah saya baca di kitab-kitab tafsir. Jadi sungai-sungainya itu nggak tetap di situ aja. Enggak, sungainya berjalan. Tajri itu artinya berjalan. Kalau kita tajri itu artinya berlari. Sungai-sungai. Ya, di dunia kita kan tidak boleh minum khamr. Di surga boleh. Di dunia kita tidak boleh pakai emas laki-laki. Di akhirat boleh. Di dunia kita tidak boleh makan minum pakai piring atau gelas dari emas. Di akhirat boleh. Di dunia kita, istri kita kesel kalau kita poligami. Di akhirat nggak ada yang kesel, malah justru senang. Poligami semua di akhirat, ya kan? Ya, itulah keindahan surga. Salah satunya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi yang mengalir adalah sungainya, bukan airnya ya. Ya airnya jelas mengalir, tapi ini sungainya mengalir, sungainya berjalan. Kalau di dunia kan airnya yang mengalir, ya enggak? Kalau di surga sungainya yang mengalir. Jangan kita bayangkan gimana ya sungai berjalan tuh gimana? Ya nggak usah dibayangin. Di akhirat itu nggak bisa dibayangin. Kalau di dunia yang mengalir apanya? Sungainya apa airnya? Airnya yang mengalir, sungainya mah di situ ya kan? Ya enggak? Beda antara sungai yang berisi air dengan airnya aja. Air kan bisa di mana aja. Oh, itu ada air di sungai. Ah, sungainya di situ. Sungainya mah nggak kemana-mana. Yang mengalir airnya. Kalau ini, kalau di surga, sungainya yang berjalan. Antum bisa bayangin nggak sungai berjalan, mengalir? Wah, berarti kita harus lari dong, harus ngejar sungai dong kalau mau lari. Ya enggak, sungainya yang mendekati kita. Wallahu a'lam bishawab. Kullama ruziqu minha, ketika orang-orang di surga diberikan rezeki. Jadi di surga itu kita mendapatkan rezeki lagi. Bukan cuma di dunia kita mendapatkan rezeki, di akhirat mendapatkan rezeki. Di antaranya apa? Samarah, buah-buahan. Kenapa sih buah-buahan? Ya memang kita manusia suka buah-buahan. Gak bosenin gitu kan. Buah-buahan di surga rasanya sangat lezat, tidak capek kita memetiknya. Ayo buka surat Al-Insan. Tidak usah pakai galah. Tidak usah manjat. Tidak disemuti, tidak diuletin. Ayat 14. Baca artinya. Tidak ada semutnya, tidak ada uletnya, tidak asem. Wadaniyatan. Ayo baca artinya. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka yang dimudahkan mudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Tuh, dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetiknya. Antum nggak usah pusing. Surga kan pohonnya tinggi-tinggi. Gimana metiknya ya? Manjat. Nggak ada susah di surga itu, nggak ada. Buah-buahnya sendiri yang dekat. Langsung mentiup gitu ya. Istilah Jawanya ge nelung kan, ngelung. Kita nggak usah capek-capek. Aduh, mana yang matang ya ini buahnya? Semuanya udah matang, siap petik gitu kan. Bahkan kalau antum mau nanam sendiri, mau nanam kelengkeng misalkan di surga, tanam langsung, antum bisa lihat dari mulai
bijinya tumbuh, daun, batang, daun, batang, ranting, pohon, daun-daunnya sampai buahnya sampai matang, antum bisa ngelihat langsung. Luar biasa. Di dunia kan lama. Pak Dadang tuh dia yang nanam, saya yang manen gitu kan. Siapa yang menanam, siapa yang memanen. Kita nggak nanam, manen gitu. Itu namanya di dunia. Bisa saja yang nanam orang lain, yang manen anaknya, cucunya. Kalau di surga enggak, kita nanam. Kita bisa langsung lihat kalau memang pengen nanam, tumbuh dari mulai batang, dari mulai ranting, dahan, daun, pentil, tumbuh kuncup-kuncup buah, terus sampai gede, sampai matang. Enak. Nggak perlu nyiramin, nggak perlu capek-capek mupuk pakai tai kotoran kambing, itu nggak perlu. Luar biasa ya. Ini keindahan-keindahan di surga begini, orang pada malas-malas masuk surga. Malas-malas gak orang-orang pada masuk surga? Malas. Suruh puasa pada gak mau puasa. Suruh sholat jamaah pada gak mau sholat jamaah. Suruh jangan rokok malah ngerokok. Suruh jangan dengerin musik. Susah kan orang? Nah, kemudian mereka berkata, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini buah-buahan ini dulu kita makan nih di dunia. Wa utubihi mutasyabiha. Dan mereka diberikan seperti apa yang dulu pernah mereka makan di dunia. Mirip. Ya, coba kita lihat buah-buahan apa yang ada di surga. Buka surat Al-Waqiah. Surat ke-56. Ayat 29. Dan buahnya nggak musim-musiman ya, di akhirat itu buahnya nggak musim. Sekarang lagi musim apa ya di surga? Nggak ada. Semuanya ada. Ayo. Buka surat Al-Waqiah ayat 29. Iya, langsung baca artinya. Ayat 29. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Nah, pisang. Di surga ada pisang. Tapi jangan bayangkan pisangnya kayak di dunia. Ada yang kurang ini, kurang ini. Terus di dunia kan perlu ngupas ya. Di akhirat antum tinggal makan. Nggak perlu capek-capek ngupas. Itu satu. Pisang. Terus di surat Ar-Rahman ayat 68. Ayat 68, buah di surga apa lagi? Ayo langsung baca artinya. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan kurma dan delima. Kurma dan delima ada di surga. Delima di dunia masih ada nggak? Di mana nyarinya? Ada. Coba kita makan yuk. Ada kurma, ada delima. Terus buahnya itu berpasang-pasangan. Surat Ar-Rahman ayat 52. Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang terpasang-pasang. Iya. Yang terpasang-pasang. Berpasang-pasangan. Wallahu a'lam. Berpasang-pasangan di sini maksudnya apa? Perlu kita baca lagi tafsirnya. Yang jelas selera manusia itu ada mungkin yang suka manis, ada mungkin yang suka agak asam-asam dikit, ada yang suka agak ya, yang paling disukai kan manis ya. Ya, itulah
sebagian buah-buahan di surga. Begitu juga ada anggur di surga. Ada buah anggur di surga. Dan semua yang kita inginkan ada di surga. Ya, buka surat Qaf, surat ke-50. Semua yang kita inginkan ada di surga. Antum pengen apa? Pengen bisa terbang, bisa di surga. Antum pengen punya istana, antum pengen 35. Antum pengen ketemu teman-teman di Miftahul Farah, bisa reuni di surga. Pak Ibnu kepengen ketemu siapa saudaranya, bisa di surga. Asalkan saudaranya sama-sama muslim. Ayo baca artinya. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahannya. Iya. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki. Apa yang mereka kehendaki itu umum, apa saja. Mau apa di surga? Ada. Mungkin di dunia nggak dikasih anak sama Allah. Di surga dikasih anak. Di dunia nggak dikasih anak cewek. Di akhirat dikasih anak cewek. Di dunia belum pernah naik pesawat yang mahal gitu kan. Ya di surga mah kecil. Di surga luar biasa lah. Tidak bisa kita gambarkan kenikmatan di dalamnya. Nah, itu surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang masuk di dalamnya. Dan di dalamnya mereka mendapatkan istri-istri yang suci. Masya Allah, bidadari. Kalau ngomong bidadari langsung melek mata kita. Seperti apa nih bidadari? Ayo kita baca surat Ar-Rahman. Ciri-ciri bidadari. Surat Ar-Rahman ayat 56 dan 58. Antum gak bisa tidur nih kalau bayangin bidadari. Di dalam surga itu ada bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Iya. Ciri bidadari yang pertama, menjaga pandangannya, tidak jelalatan. Bidadari nggak suka ngelirik-lirik cowok ganteng, nggak. Dia selalu menundukkan pandangan. Yang dia lihat hanyalah suaminya. Antum kalau nyari istri itu jangan yang suka jelalatan. Senang nggak punya istri jelalatan atau punya ada wanita jelalatan? Nggak bagus. Nah, bidadari itu nggak pernah melihat wajah selain wajah suaminya. Nggak suka nonton drama Korea. Sekarang kan anak-anak sukanya nonton drama Korea. Katanya ganteng. Ganteng dari mana? Masa cowok pakai anting? Itu bukan cowok, cewek. Itu bukan ganteng. Genteng. Lah itu yang lagi digandrungi anak-anak muda kan? Drakor, artis-artis Korea, BTS, apa-apa, nggak tahu lah. Katanya ganteng. Ganteng kok pakai anting? Pakai anting itu cewek. Dalam Islam nggak boleh laki-laki menyerupai wanita, dilaknat. Nah, ciri pertama bidadari menundukkan pandangan. Ciri yang kedua apa? Tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Tidak pernah salaman sama orang lain, apa jin aja nggak pernah nyentuh. Nggak pernah menyentuh itu, nggak pernah ya memegangnya. Masih gadis gitu kan. Terus ciri yang lain ayat 70. Baca ayat 70, Ar-Rahman 70. Ayat. Baca Ar-Rahman 70.
Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Masya Allah. Baik, udah baik, cantik lagi. Kalau di dunia kan enggak. Baik, tapi biasa aja, nggak cantik. Cantik, tapi nyelekiti gitu kan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, udah baik, cantik lagi. Di dunia, cantik, sombong. Cantik, ganjen. Cantik, apalagi? Jelalatan. Cantik, jual wajah. Jadi artis misalkan. Gak baik. Baik tapi kurang cantik. Antum pilih mana? Baik, biasa aja, gak cantik. Cantik tapi gak baik. Pilih mana? Itu bukan pilihan. Itu adanya di surga. Di dunia jarang. Baik, cantik, jarang. Walaupun memang ada. Ya seperti istri-istri Rasulullah. Baik, cantik. Sarah, baik, cantik. Asia, baik, cantik. Maryam, baik, cantik. Nah, di dunia jarang. Kebanyakan baik gak cantik. Cantik gak baik, kebanyakan kan. Bukan, kita tidak melihat muslimnya, muslimahnya enggak. Kebanyakan manusia di muka bumi, gitulah. Ciri yang selanjutnya, ayat 72. Baca ayat 72. Ayo. Bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Tuh. Di kemah, mereka tuh bidadarinya ada di kemah. Jangan bayangkan kemah dunia sama kemah surga. Kemah di dunia kena hujan basah, di akhirat nggak ada surga. Maaf, di akhirat nggak ada hujan, maaf. Di surga nggak ada hujan, nggak ada matahari juga. Kecuali antum mau hujan, nih kangen hujan-hujanan, bisa. Terus ayat ke 35, surat Al-Waqi'ah, ayat ke 35. Ayo, baca artinya. Kami menciptakan mereka bidadari dari bidadari itu secara langsung. Secara langsung, tidak melalui proses kelahiran. Kalau manusia kan melalui proses kelahiran. Capek, diciptakannya dari tanah. Bidadari langsung Allah ciptakan, kun fayakun, jadilah. Terus ayat selanjutnya. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Perawan-perawan, nggak pernah berubah, selalu perawan. Ya, anak kecil mungkin nggak tahu perawan itu apa sih. Ya pokoknya perawan. Walaupun sudah dihubungi sama suaminya, perawan lagi. Terus ayat 37. Ayo ayat 37. Ayo, segera ayat 37. Yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Masya Allah, penuh cinta dan sebaya umurnya. Di dunia kadang-kadang ada suami istri nggak saling cinta, terpaksa, cinta terpaksa misalnya, atau memang nggak cinta, entah sebabnya apa, suami nggak cinta istri, istri nggak cinta suami. Tapi kalau di akhirat saling cinta, penuh cinta. Makanya istri yang penuh cinta itu istri luar biasa. Ya, itu ciri-ciri bidadari. Dan sebaya umurnya 33 tahun. Surat An-Naba. Surat An-Naba ayat 33. Ini yang baca jangan anak-anak, yang baca bapak-bapak ya. Anak-anak nggak tahu. Antum baca artinya. An-Naba ayat 33. Dan gadis-gadis yang montok dan yang sebaya.
Iya. Anak-anak nggak usah nanya ke uminya, apa sih? Nggak usah nanya. Ya pokoknya bidadari itu tidak maaf, tidak krempeng, tidak juga gemerak. Ya pokoknya proporsional. Ya, proporsional. Dan sebaya. Tadi umurnya berapa? 33. Itu ada di ayat berapa? 33. Luar biasa. Umurnya 33, ayatnya juga 33. Inilah bidadari yang suci. Yang suci. Dan di dalamnya mereka kekal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.